Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Firnanda dengan NPM 20234064056062. Diadakannya video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jean Amori, Magister Pendidikan. Adapun materi yang saya bahas yaitu tentang peran pendidikan liberalisme dalam membentuk kemandirian intelektual peserta didik. Pendekatan liberal dalam pendidikan menekankan pentingnya berpikir otonom, di mana peserta didorong untuk menganalisis dan menyebarkan pengetahuan, bukan hanya sekedar menerima informasi secara pasif. Proses ini membutuhkan lingkungan pendidikan yang memberikan ruang kebebasan berpikir, toleransi terhadap perbedaan, dan penghargaan pada berbagai perspektif intelektual. Dengan demikian, peran pendidikan liberal dalam membentuk kemandirian intelektual menjadi kajian kritis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika pikiran dan potensi transformasi pendidikan sebagai ruang pencerahan. Liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia yang memiliki kebebasan atau jika dilihat dari perspektif filsafat merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya yaitu manusia yang bebas. Liberasi dengan esensi membebaskan dalam aspek sosial dengan cita-cita membebaskan manusia dari kekerasan, pemiskinan struktural, kesombongan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas, dan homogeni kesadaran semua. Adapun dua uraian terkait ideologi liberalisme, yakni yang pertama ideologi liberasi pendidikan dan yang kedua liberasionisme pendidikan. Dalam ideologi liberalisme pendidikan terdapat 3 penjelasan yang menjadi konsep terbentuknya liberasi pendidikan. Yang pertama, liberalisme pendidikan, yang kedua liberasionisme pendidikan, dan anarkisme pendidikan. Yang kedua, liberasionisme pendidikan. Liberasionisme memiliki pandangan terkait tatanan politik. Perspektif ini memberikan sebagian dari aktualisasi kebebasan individu. Corak paradigma liberasionisme ini terdapat 2 aspek, yakni liberasionisme yang menitikberatkan pada pembaharuan yang sifatnya konservatif dan liberasionisme yang lebih berorientasi ke arah radikalisme secara kritis terhadap tatanan politik. Dalam pengembangan kemandirian dan implikasinya bagi pendidikan, ada 5 upaya untuk mengembangkan kemandirian peserta didiknya. Yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, mendorong partisipasi anak untuk aktif dalam pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, atau dengan tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Adapun faktor-faktor penunjang perkembangan intelektual anak, yaitu yang pertama kedewasaan. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstraksi berbagai sifat fisik benda-benda. Dan yang ketiga, pengalaman logika matematik. Pengalaman logika matematik yang dimaksud adalah proses abstraksi tindakan terhadap objek dengan melakukan manipulasi pemikiran secara individual untuk memahami tentang objek yang dilihat oleh anak. Yang keempat, transmisi sosial. Dan yang kelima, pengaturan diri. Adapun desain pembelajaran pendidikan dasar berdasarkan perkembangan intelektual peserta didik menurut Koni Semiawan, yaitu yang pertama, apapun keberadaan peserta didik dengan segala kekuatan dan kelemahannya harus diterima dengan baik, serta memberikan kepercayaan bahwa pada dasarnya setiap peserta didik memiliki kemampuan jika dikembangkan secara maksimal. Yang kedua,
Pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Dan yang ketiga, pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik. Dan yang keempat, berusaha menciptakan keterbukaan, kehangatan, dan kekonkretan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memandang setiap individu memiliki potensi intelektual yang dapat dikembangkan secara mandiri melalui proses dialog, analisis, dan konstruksi pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi dipahami sebagai mekanisme transfer informasi, melainkan sebagai transformasi yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensi intelektualnya secara optimal. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.